Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami bertiga ini adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 yang saat ini akan melakukan satu kegiatan yaitu supervisi akademi. Kami bertiga sekali lagi dari kelompok 037. Perkenalkan, nama saya Kismawan. Saya Agus Sasongko. Saya Hari Nugroho. Oke, kali ini di sesi pertama ini kami akan siklus 1, yaitu Pak Agus Sasongko sebagai supervisor, kemudian Pak Hari sebagai coach dan saya sebagai coaching. Oke, kita akan melakukan siklus yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Baik Pak Hari, saya di sini akan berlaku sebagai observer atau supervisor, di mana saya akan mengamati bagaimana Pak Hari akan melakukan coaching. Baik. Tapi sebelum kita memulai proses coaching, Pak Hari, sebelum mulai proses coaching, saya mau coba menjelaskan perihal rubrik penilaiannya nih Pak Hari. Jadi sebelum memulai, saya mau Pak Hari memastikan dulu bagaimana proses atau kompetensi yang harus Pak Hari kuatkan dulu. Nah, kira-kira sebelumnya saya mau tanya nih, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Hari tunjukkan atau performanskan nanti pada saat proses coaching? Ya, baik. Terima kasih Pak Gus atas kesempatannya. Langsung saja untuk dalam kesempatan kali ini, yang mana nanti saya akan meng-coaching rekan saya atas nama Pak Kismawan sebagai coach saya nanti. Saya di sini akan mencoba untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam gitu Pak ya. Karena memang mendalam dan berbobot, karena memang biasanya ketika dalam kegiatan coaching ini saya merasa bahwa saya kurang mampu atau kurang maksimal ya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang mendalam bagi coaching seperti itu. Baik. Jadi kompetensi coaching yang ingin Pak Hari kembangkan pada saat proses coaching nanti dan ingin saya bantu untuk amati adalah pertanyaan yang berbobot ya Pak, pertanyaan yang berbobot yang akan nanti ditanyakan langsung kepada coaching. Baik. Pak Hari, kira-kira indikator ketercapaian apa yang nanti ingin Pak Hari terapkan pada saat Pak Hari melakukan coaching kepada teman coachingnya atau Pak Kismawan ini? Indikator apa maksudnya? Indikator ketercapaian, misalnya apa yang mau Pak Hari bantu resolve atau Pak Hari mau angkat? Paling saya ingin membantu rekan saya itu untuk menemukan solusi gitu Pak, menemukan solusi-solusi terhadap kegelisahan atau permasalahan yang sedang dialami seperti itu. Baik, kalau begitu saya sudahi dulu untuk pra-observasi ini. Silakan setelah ini Pak Hari bisa melakukan coaching langsung kepada teman coachingnya Pak Kismawan. Baik, terima kasih Pak. Oke, selamat pagi Pak Kismawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, kabar saya hari ini. Sebelumnya Pak Kismawan sudah tahu tujuan kita kali ini, yaitu kita melakukan kegiatan coaching, yang mana kita di sini bersama-sama bisa mengembangkan atau menemukan solusi yang atas kegelisahan atau keresahan yang Bapak alami mungkin gitu. Nah, jadi diskusi kita ini, coaching kita ini, saya harap Bapak bisa menemukan solusi-solusi terhadap masalah yang Bapak alami. Mohon izin Pak, memang tadi saya berencana untuk menghadap Bapak nih terkait dengan hal kegelisahan saya ketika
saya ini kan mendapatkan sebuah tugas nih Pak, tugas dari kepala sekolah, dan saya rasa itu sangat sulit buat saya saat ini karena di samping itu saya punya kegiatan-kegiatan lain dan itu berbarengan Pak waktunya Pak. Nah itu yang jadi kegelisahan saya, apakah ini akan saya teruskan atau saya jalankan atau saya ingin menolak kegiatan itu. Nah ini akhirnya yang menjadi saya untuk menghadap Bapak untuk bisa mencari solusi bagaimana gitu Pak, apakah ini tetap berjalan atau ya sudah kita Bapak saya menghadap kepala sekolah untuk izin untuk tidak diberikan tugas ini kepada saya. Oke, baik. Berarti ini di sini saya coba identifikasi Pak ya, bahwasannya keresahan Bapak yang alami saat ini adalah mengenai tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, yang mana tugas tersebut terkadang berlangsung secara berbarengan ya Pak ya. Sehingga terkadang juga Bapak sulit ya untuk membagi atau mengatur atau memilih mana yang menjadi prioritas seperti itu. Baik. Yang selanjutnya kira-kira menurut Bapak ini apa langkah-langkah apa yang sudah biasanya Bapak lakukan apabila menghadapi hal tersebut? Sebetulnya sih saya bisa aja untuk melaksanakan itu Pak, tapi ini yang tugas yang akan yang saya peroleh ini berbarengan dengan tugas-tugas, ada 2-3 tugas nih Pak, yang itu waktu penyelesaian itu bersamaan, walaupun saat ini sudah dilakukan untuk tugas yang kedua dan ketiga gitu. Nah ini, tapi nanti endingnya itu sama Pak gitu. Nah itu yang membuat saya berat, dengan saya harus jadi wali kelas, saya harus mengurusi kegiatan siswa, nah itu. Dan memang itu saya rasa juga ini mungkin penting ya, mungkin kepala sekolah memerintahkan saya, mungkin ada satu maksud dan tujuan. Dan pastinya beliau sudah melihat nih kemampuan saya untuk diberikan tugas ini kepada saya. Oke. Baik, berarti sebenarnya Pak Kis sudah membuat rencana-rencana ya apabila apa hal tersebut terjadi. Nah, kemudian kira-kira apalagi nih Pak Kis apabila rencana yang tadi sudah Bapak lakukan ini masih belum teratasi nih. Misalnya ketika Bapak mungkin membuat skala prioritas nih terhadap tugas-tugas yang berbarengan tersebut. Namun ketika Bapak membuat kegiatan tersebut dan dikerjakan secara prioritas, terkadang ada yang prioritasnya itu justru hampir sama gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu Pak? Ya, saat ini saya sedang berpikir untuk tadi Pak, bagaimana untuk cara mengatasinya. Ya mungkin saya akan menyelesaikan satu persatu sih sebetulnya, yang mana yang menjadi skala prioritas terlebih dahulu gitu. Walaupun memang sebetulnya adalah nanti waktu pengumpulan adalah sama gitu kan, berbarengan. Tapi bagaimanapun juga pasti akan ada selisih waktu walaupun 1 menit maupun 2 menit. Ya itulah yang ingin saya lakukan seperti itu, rencana saya seperti itu. Nah sekali lagi saya ingin minta pertimbangan dari Pak Haris sendiri tentang apakah memang ini saya selesaikan atau ya sudah kita sampai di sini dan memutuskan untuk tidak melaksanakan itu. Oke, baik. Oke, jadi begini saja. Saya rasa juga tadi Pak Kis sudah menjabarkan rencana yang akan Pak Kis laksanakan. Ya mudah-mudahan apa yang Pak Kis rencanakan itu bisa dapat terlaksana dan bisa menyelesaikan permasalahan atau keresahan yang Pak Kis alami. Selanjutnya di sini kira-kira Pak Kis bisa berkomitmen atau tidak nih apabila Pak Kis sudah menemukan rencana atau solusi, ketika hal itu terjadi kembali maka Pak Kis akan tetap berupaya untuk melaksanakan rencana yang sudah direncanakan kali ini gitu Pak Kis. Ya, sebetulnya sih kalau emang ini sudah menjadi pemikiran kepala sekolah dan ini sudah surat tugas sudah terbit, ya mau tidak mau sih Pak ya kita harus berjalan, terlepas itu nanti hasilnya seperti apa ya Pak ya. Jadi saya kalau berpikirnya seperti itu, walaupun memang agak berat buat saya untuk melaksanakan itu. Oke, siap. Oke, mungkin gitu aja Pak Kis. Semoga
permasalahan ini atau keresahan yang Pak Kis alami tidak terjadi lagi, dan apabila itu terjadi Pak Kis sudah memiliki solusi atau rencana yang akan Pak Kis lakukan. Mungkin itu kegiatan coaching kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Tetap semangat Pak Kis. Terima kasih. Baik Pak Hari, Ya, setelah melaksanakan coaching dengan rekan atau teman sejawatnya Pak Kismawan yang datang dan kegelisahan, dan Pak Hari telah berhasil melakukan coaching. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya berbasis data tadi, saya mau tanya dulu nih ke Pak Hari, kira-kira apa yang sudah Pak Hari lakukan dan sudah Pak Hari berikan pada saat proses coaching tadi langsung kepada Pak Kismawan? Bisa dijelaskan Pak? Baik. Seperti yang tadi sudah Bapak lihat, saya sudah berusaha untuk mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dibanding pertemuan atau coaching sebelumnya Pak, gitu. Jadi memang atas permasalahan yang disampaikan oleh Pak Kismawan tersebut terkait masalah penugasan yang diberikan oleh kepala sekolah, sehingga membuat Pak Kismawan ini merasa kesulitan dalam membagi masalah waktu. Sehingga tadi saya mencoba menggali permasalahan tersebut, yang mana sehingga Pak Kismawan bisa menemukan solusi atau rencana apabila kejadian itu terulang kembali, gitu. Dan ketika kejadian hal serupa itu terulang, Pak Kismawan sudah memiliki rencana-rencana atau solusi yang akan digunakan pada masa yang akan datang, seperti itu. Baik, berdasarkan penjelasan tadi yang sudah Pak Hari simpulkan, sebenarnya memang sih sudah terlihat alur tirtanya Pak Hari tadi. Pak Hari sudah dari awal menanyakan soal tujuannya Pak Kismawan seperti apa, terus identifikasi masalah Pak Kismawan, dan identifikasi sebenarnya apa yang sudah Pak Kismawan lakukan itu sudah merupakan salah satu solusi yang bisa ditekankan kembali atau di-highlight untuk penyelesaian masalahnya. Lalu tadi juga Pak Hari sudah saya lihat bagaimana meminta atau mengharapkan komitmen yang dilakukan oleh Pak Kismawan, dan Pak Kismawan sudah bisa menjelaskan bagaimana langkah atau gerakan berikutnya yang harus dilakukan. Oke, nah berdasarkan hasil pasca observasi kita dan tadi hasil coaching yang sudah Pak Hari lakukan, kira-kira berdasarkan itu semua, kompetensi apa yang menurut Pak Hari masih ingin dikembangkan? Tapi kalau saya bilang tadi berdasarkan pertanyaan berbobot, kemampuan bertanya Pak Hari itu sudah cukup menggiring, dan sebenarnya tidak terlalu banyak waktu yang diambil, itu sudah merupakan hal yang cukup efektif dilakukan. Nah, tapi menurut Pak Hari sendiri, ada nggak yang masih harus dikembangkan? Menurut saya yang selanjutnya yang akan saya kembangkan adalah tentang mindfulness, Pak. Oh, baik. Itu mungkin yang akan saya coba di kegiatan coaching selanjutnya, Pak. Saya akan tetap menggali kompetensi saya. Salah satunya mindfulness yang akan saya tingkatkan kembali nantinya. Baik, Pak Hari. Berarti dengan begini ada proses pengembangan kompetensi yang Pak Hari rencana ke depan yang mudah-mudahan bisa diterapkan di pertemuan berikutnya dan pelatihan berikutnya. Oke, sekian dari saya untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak Hari atas kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Kismawan. Ya, pada pagi hari ini, saat ini saya sebagai supervisor ingin coba untuk bertanya kepada Bapak nanti selaku coach untuk apa sih yang ingin Bapak lakukan terhadap coaching saat ini. Oke, jadi saya nanti akan melakukan coaching rekan saya bernama Pak Hari Nugroho, di mana nanti pada saat proses coaching saya ingin menampilkan 3 kompetensi coaching, yaitu presence,
terus mindfulness, lalu ada pertanyaan berbobot. Ya, oke. Dari ketiga yang sudah Bapak sampaikan nih ya, dari prison, mindfulness, sama pertanyaan berbobot, kira-kira nih kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan untuk bisa melakukan proses coaching ini? Nanti pada saat proses coaching saya berharap saya bisa mengembangkan khususnya di memberikan pertanyaan berbobot dan kemampuan present saya. Oke, pertanyaan berbobot ya tentunya ya. Iya. Jadi bagaimana untuk bisa menggali coaching untuk bisa lebih menemukan solusinya. Iya. Oke, kalau gitu penilaian apa sih kira-kira yang ingin Bapak berikan nih nanti kepada coaching ini? Nah sebenarnya intinya tujuan saya juga mau melakukan coaching itu berharap coaching ini juga mendapatkan solusinya dia sendiri. Jadi sebenarnya saya mungkin tidak punya banyak referensi mengenai permasalahan yang beliau hadapi, tapi saya akan coba berusaha menggiring beliau untuk menyadari bahwa solusi-solusi yang beliau bakal punya itu sebenarnya beliau sudah ada. Tinggal kita highlight saja, tinggal kita bold saja. Kalau itu bisa beliau beliau selesaikan sendiri sebenarnya. Berarti itu juga salah satu harapan Bapak nanti ya, keberhasilan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Oke, Pak Agus, itu saja observasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di kegiatan coaching ini Bapak bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada coaching. Oke, silakan untuk bisa melakukan siklus ini. Terima kasih Pak. Ya. Oke, selamat pagi Pak Hari. Pagi, Pak. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah. Udah sarapan? Alhamdulillah sudah Pak. Sarapan ya. Oke. Tadi Pak Hari sebelum berangkat sekolah WA saya. Ya. Pak Hari mau ketemu, mau ngobrol. Betul. Kira-kira apa nih yang Pak Hari harapkan dengan pertemuan kita nih, ngobrol ini kita nih? Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak sudah merespon WA yang saya kirim ke Bapak. Memang keresahan atau permasalahan yang saya alami ini saya sudah kesekian kali nih Pak, khususnya tentang menghadapi siswa yang inklusi. Itu mereka ini anak tersebut itu sudah saya lakukan beberapa kali pendekatan, namun sepertinya belum ada perubahan Pak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya berdiskusi dengan Pak Agus, saya bisa menemukan solusi atau jawaban yang nantinya akan saya pergunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak. Jadi begini Pak, di kelas 10 Sinja itu ada anak inklusi 1 Pak. Oh baik. Ya. Kemudian permasalahannya adalah siswa tersebut hampir setiap hari terlambat Pak. Oke. Nah, sedangkan saya sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak di kelas bahwasannya kita semua dapat menaati peraturan hadir di kelas pukul 6.40 seperti itu, yang mana ada batas toleransi 10 menit apabila mereka terlambat. Namun anak inklusi ini kalau datang itu bahkan sampai jam 7 Pak. Gitu. Ya? Jam 7. Nah, kemudian saya mencari tahu apa penyebab anak tersebut sering terlambat. Nah, ketika saya berusaha untuk ajak ngobrol dengan anak tersebut, memang anak tersebut itu kesiangan Pak. Kesiangan dikarenakan dia tidur larut malam. Nah, memang anak tersebut memang hobi game, gitu, hobi game, sehingga dia tidurnya itu di atas jam 12. Ketika dia baru tidur itu jam 6 atau setengah 7 dia baru bangun Pak, gitu. Nah, itu masih terulang kembali. Kemudian saya mencoba untuk berkomunikasi dengan wali kelas. Gitu. Ketika saya berkomunikasi dengan wali kelas, menanyakan terhadap anak tersebut, memang wali kelas juga mendapatkan
keluhan juga dari beberapa guru-guru lain saya gitu. Nah mungkin ini yang menjadi alasan saya waktu tadi kenapa saya menghubungi Bapak gitu loh. Jadi mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi atau jawaban Pak. Baik, saya coba identifikasi dulu ya Pak ya. Identifikasi permasalahan Pak hari ini berkaitan dengan siswa inklusi yang memiliki kebiasaan itu terlambat datang ke sekolah melebihi batas toleransi. Betul. Sampai jam 7 di mana kegiatan KBM itu sudah berlangsung. Betul. Nah, di situ Pak Hari sudah berusaha mencari atau alasannya nih, ya, di mana ternyata alasannya itu anak ini ternyata hobinya main game, sehingga telat tidur dan bangun paginya itu pastinya kesiangan. Nah, ini juga sebenarnya salah satu hal yang sudah Pak Hari lakukan adalah sudah melakukan komunikasi dengan walasnya. Nah, ternyata walasnya juga kewalahan karena dapat keluhan juga dari dari guru-guru lain. Nah, baik. Nah, kira-kira menurut Pak Hari nih, dengan Pak Hari sudah melakukan komunikasi dengan walas dan Pak Hari juga sudah tahu kebiasaan anak ini seperti apa. Nah, ada nggak langkah yang masih ada di pikiran Pak Hari tapi belum Pak Hari terapkan? Sebenarnya sih baru terbesit ya Pak ya, baru terbesit. Namun saya juga pastinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan wali kelas dan saya mungkin akan melibatkan guru BK nih Pak. Oh baik. Kalau memang permasalahan ini tidak kunjung ada perubahan gitu ya. Karena walaupun bagaimana juga kita memang melaksanakan KBM dengan cara berdiferensiasi. Okay. Namun bukan berarti juga kita bisa melakukan diferensiasi terhadap waktu yang sudah disepakati gitu Pak. Adapun memang toleransi yang sudah saya berikan kan juga sudah kita sepakati bersama gitu, sudah ada batas toleransi. Namun untuk peraturan ini kan saya harap bisa juga merubah pola hidup dia gitu, walaupun dia dalam kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, rencana saya mungkin Pak, saya akan berkomunikasi dengan guru BK dan saya berharap guru BK tersebut bisa melakukan pemanggilan orang tua nih Pak. Oke. Itu. Jadi memang sepertinya ini tidak bisa diselesaikan dari posisi kita sebagai guru saja. Dalam hal ini karena memang anak tersebut itu lalai dalam mengatur waktu, saya rasa kita perlu melibatkan orang tua nih Pak. Iya. Kita perlu panggil orang tuanya, namun pemanggilan tersebut dilakukan oleh guru BK sehingga bisa didapatkan informasi yang lebih mendalam lagi, dan dengan bantuan orang tua juga ya kita bisa memantau aktivitas anak tersebut di malam hari sehingga supaya anak tersebut bisa tidur lebih awal gitu Pak, dan di pagi harinya anak tersebut tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Mungkin itu sih yang baru saya terjadi Pak. Ini ide yang cukup bagus sih Pak, karena kita itu kalau untuk bicara tentang membentuk karakter anak kita nggak bisa sendirian, kita harus melibatkan beberapa orang termasuk orang tua anak itu sendiri. Nah, saya setuju dengan Pak Hari. Nah, kira-kira nih kapan mau diterapkan Pak? Kemungkinan saya akan melakukan pemanggilan tersebut insya Allah sih besok atau lusa Pak. Baik. Gitu. Kebetulan juga guru BK sedang pelatihan, mungkin beliau baru bisa aktif kembali ke sekolah mungkin di besok atau lusa Pak. Oke, berarti dengan begini Pak Hari akan melancarkan gerakan ini besok atau lusa. Perlu nggak ada dukungan lain Pak supaya Pak Hari ini nggak cuman dengan walas, BK, atau mungkin perlu dukungan dari stakeholder lain atau teman-teman lain yang bisa mungkin saat ini kita akan berusaha lakukan koordinasi berjenjang kali Pak ya. Baik. Berjenjang. Karena kan memang ketika di walas ini tidak menemukan solusi, maka jenjang berikutnya kita koordinasi dengan guru BK. Nah, apabila guru BK juga
tidak menyelesaikan masalah, barulah kita ke level berikutnya ke wakil kesiswaan dan seterusnya hingga kepala sekolah tentunya. Gitu. Maksudnya kalau sudah masuk ke level manajemen, Ya, insya Allah itu udah level berat sih. Tapi kita berharap nggak sampai situ betul, aja, Pak. betul. Baik Pak Hari, saya sudah mendapatkan cukup jelas informasi dan saya yakin Pak Hari juga sudah memiliki pencerahan perihal apa yang akan dilakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita diskusikan coaching hari ini itu bisa bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Hari hadapi di sekolah. Baik. Oke Pak Hari, Terima kasih Pak. terima kasih banyak untuk hari ini. Semangat Pak Hari untuk Siap. membina generasi berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Oke, Pak Agus. Ya. Tadi saya sudah melihat langsung ya bagaimana coaching ini bisa berjalan. Jadi saya ingin bertanya nih ke Bapak nih, Ya. bagaimana nih kira-kira penilaian atau nilai performa tadi nih? Iya, saya memiliki rekan coaching ini sangat luar biasa. Beliau sangat senang sekali bercerita. Walaupun saya berusaha sudah menentukan kira-kira apa yang saya mau gali, beliau itu sebenarnya sudah memiliki solusi-solusinya sendiri, langkah-langkah sendiri. Jadi permasalahannya di awal dari keluhan tentang anak yang inklusi yang selalu terlambat dikarenakan sering main game sampai tengah malam dan akhirnya tidurnya telat sampai kesiangan. Tapi beliau sudah memiliki cara atau gerakan atau tahapan penyelesaian dengan cara melakukan koordinasi dengan orang-orang sekitaran sekolah, wali kelas, guru BK, orang tua murid itu sendiri, sampai akhirnya kalau misalnya kegiatan koordinasi berjenjang ini tidak berhasil, beliau itu juga akan berkoordinasi dengan wakil kesiswaan sampai ke kepala sekolah. Oke, Gitu. siap. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah tadi sampaikan Pak Agus kepada Pak Hari, ada nggak hal-hal yang belum bisa tergali dari diri Bapak untuk bisa menggali Pak Hari nih tentang untuk bisa menyelesaikan solusi? Tadinya saya mau coba untuk melontarkan beberapa pertanyaan berbobot, tapi ternyata semua sudah terakomodir sendiri oleh coaching. Jadi saya masih merasa kurang puas dengan kemampuan saya menggali menggunakan pertanyaan berbobot. Tapi untuk mindfulness sendiri, saya sudah berusaha untuk menyadari bahwa saya harus selalu memberikan perhatian khusus dengan cara tadi, dengan selalu mengafirmasi setiap penjelasan yang Pak Hari berikan dengan mengangguk kepala atau memberikan perjawaban berupa ya atau nah itu sebagai bentuk bahwa saya hadir di situ. Nah, tapi saya masih punya kekurangan di menggali dalam pertanyaan berbobot. Berharap mudah-mudahan ini berikutnya saya bisa gali lebih dalam. Jadi pertanyaan berbobot itu bukan berarti kita yang bertanya sehingga menghasilkan sebuah pertanyaan, tapi bahwa pertanyaan berbobot itu bisa muncul ketika si coach itu bisa menyatakan satu buah pernyataan dan itu bisa menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot gitu. Dan itu yang bisa menjadi solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi sekali lagi, pertanyaan berbobot itu bukan berarti kita membuat pertanyaan terus kita sampaikan kepada coach gitu. Jadi sekali lagi, menurut saya ya, jadi pertanyaan berbobot itu tidak hanya dari coaching, tapi juga dari coach nih yang bisa untuk muncul sebuah pertanyaan. Oke, itu menurut saya. Tapi bagaimana menurut Bapak nih kira-kira? Iya, jadi saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya yang maksud yang saya berpikir itu adalah pertanyaan yang dilontarkan dari sebuah pertanyaan. Ya. Nah, jadi proses tadi sebenarnya masih belum terlihat banget karena fokus kita itu adalah mencari bagaimana proses penyelesaian untuk suatu permasalahan dari coaching. Jadi saya terlalu terpaku dengan penjelasan coaching sehingga saya berpikir itu sudah langkah atau tahapan yang sudah coaching sepakati sendiri untuk diselesaikan. Oke, jadi kira-kira rencana tindak lanjut Pak Agus sendiri seperti apa nih? Iya, ya mungkin untuk melatih kemampuan saya dalam menggali pertanyaan berbobot, saya akan coba untuk mencari referensi bagaimana mengolah pesan dan bagaimana menjadikan sebuah pesan itu terdapat poin yang bisa dijadikan sebuah pertanyaan sehingga bisa menggali lebih dalam lagi. Oke, jadi pada proses kali ini
apa sih yang Pak Agus peroleh nih dari Iya. proses yang tadi ya? Yang proses tadi coaching, saya mendapatkan insight khususnya bagaimana saya mengolah mengolah pesan yang ada di kepala saya untuk saya lontarkan kepada coaching sebagai bentuk pengarahan untuk mencari solusi bersama. Itu sih yang saya dapatkan. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Jadi ternyata apa yang ingin Bapak sampaikan ternyata bisa berimbas ya. Ya. Bisa berimbas dan itu muncul akhirnya. Sekali lagi, bahwa apa yang kita harapkan itu bukan berarti semua berasal dari diri kita sendiri, Iya. tapi itu juga berasal dari lawan Lawan bicara bicara kita dan juga. lingkungan kita. Jadi itu Pak Agus, mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa diterapkan atau diimplementasikan di kehidupan Pak Agus khususnya sebagai calon guru penggerak nih, Iya. supaya nanti bisa lebih baik dan lebih baik untuk melanjutkan keberlangsungan anak bangsa tentunya. Iya. Oke, begitu Pak Agus? Ya, terima kasih Pak Kismawan. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semua sukses dan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Agus. Ketemu lagi Pak Siap. Kismawan. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Kis, apa kabar? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah kabar baik Pak. Baik, langsung saja ya. Ya Pak. Dalam kegiatan coaching nanti yang akan Bapak lakukan, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, pertama, kiranya Bapak akan membantu dalam hal apa nih Pak? Ketika nanti pada saat proses coaching nanti Pak. Ya. Tentunya pada proses coaching kali ini saya ingin coba untuk menerapkan disiplin keilmuan saya tentang bagaimana untuk bisa menggali sebuah permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh coach, sehingga itu bisa muncul dan coach itu bisa mengetahui sendiri permasalahan dan solusinya. Jadi saya tidak menentukan bahwa saya harus menuntut A, B, dan C, tapi bahwa saya harus bisa menggali nih hal-hal untuk bisa menjawab dari pertanyaan yang akan coach sampaikan nanti Pak. Baik. Yang selanjutnya kira-kira apa yang akan nanti Bapak amati nanti? Tentunya saya akan mengamati pertama dari kasus terlebih dulu ya Pak ya. Kasus apa yang disampaikan, Permasalahannya Pak ya? masalahnya, sehingga nanti saya akan bisa kira-kira mengidentifikasi apa yang bisa menjadi permasalahan, dan saya akan mencoba sekali lagi untuk bisa menggali solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ingin disampaikan. Baik. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, ini terakhir, kira-kira apa nih harapan yang Bapak ingin dapatkan nih dalam kegiatan ini ya Pak? Oke, kegiatan pada pagi hari tentunya saya ingin bisa untuk mengasah kemampuan ya Pak ya, kemampuan saya sebagai coach untuk bisa tadi menyelesaikan, membantu, mencari solusi, karena kita sebagai calon-calon pemimpin ya Pak ya. Jadi sehingga ini harus saya miliki untuk kedepannya. Itu harapan saya sih Pak. Baik, Pak Kismawan, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Kismawan melakukan kegiatan coaching, yang mana nanti rekan sejawatnya dengan Pak Agus Sasongko. Baik. Oke, Pak Kis, Siap. Terima kasih, selamat bekerja. Siap. Terima kasih Pak. Oke, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Mohon maaf nih sebelumnya nih Pak Agus nih ya, mengganggu waktunya karena Bapak saya panggil ke sini ke ruangan saya terkait dengan hal-hal yang saya mendengar nih dari rekan-rekan sejawat tentang ada persoalan apa sih, apa yang Bapak hadapi saat ini kok sampai menjadi viral nih ceritanya nih. Di sekolah nih. Iya nih, jadi memang saya sebenarnya kalau dibilang sekarang udah lagi ngerasa bosan aja sih Pak, bosan ngajar, nggak tahu saya kenapa tiba-tiba jadi ngerasa bosan ngajar. Jadi entah apa yang saya alami apabila saya masuk ke kelas itu motivasi mengajar saya itu turun. Saya nggak ngerti apa karena saya melakukan hal ini sudah terlalu sering,
sudah terlalu rutin, jadi saya merasa sudah tidak ada tantangan lagi gitu pada saat proses mengajar. Bingung saya juga. Oke. Makanya. Ya, dari hal itu sebetulnya kan mengajar ini bukan satu kebiasaan yang baru buat Bapak. Iya. Itu hal yang rutin dan sudah bertahun-tahun tentunya ya. Iya. Bapak sudah menghasilkan anak didik yang bagus nih. Mungkin bisa jadi pekerjaan atau jabatan yang dimiliki oleh anak didik Bapak itu lebih tinggi dari Bapak. Ya kan? Itu menjadi satu kebanggaan buat Bapak. Iya. Nah, apakah kebanggaan itu ingin Bapak lanjutkan? Iya, sebenarnya dengan punya banyak referensi, punya banyak lulusan, ya saya senang pastinya karena saya bisa ketemu mereka di luar. Kadang mereka datang udah nyapa, terus suka bawa bingkisan ya. Kalau Pak, nih saya udah jadi ini nih hadiah buat Bapak, walaupun itu sifatnya saya nggak pernah mengharapkan itu. Tapi ya itu sudah jadi hal yang lumrah lah antara peserta didik atau anak yang sudah kita bekali sehingga mereka sukses, mereka berkomunikasi atau bertemu kita dengan cara seperti itu gitu. Nah, tapi ya saya sih kalau misalnya melihat itu senang, tapi nggak tahu kenapa pas udah sekarang ini nih saya merasa ada sesuatu yang istilahnya apa ya, kejenuhan seperti ini suka kadang muncul. Mungkin pas lagi rame sekarang aja nih saya sering menghadapi situasi seperti ini, tapi kalau didiemin juga kadang suka udah berubah lagi. Tapi saya lama-lama juga rada bete juga sih, kenapa saya nggak punya semangat lagi sih kayak dulu ngajar di kelas gitu. Kira-kira menurut Bapak nih dengan kondisi yang sebelumnya, kondisi anak di kelas yang sebelumnya terus dengan yang saat ini, nah pasti ada sebuah pandangan Bapak nih yang sebelumnya dengan saat ini itu seperti apa? Kalau anak-anak zaman dulu ya angkatan-angkatan sebelum COVID ya, maksudnya anak-anak generasi sebelumnya ya mungkin mas dengan cara yang konvensional saya lakukan itu masih oke. Saya masih bisa enjoy melakukan itu. Tapi setelah zaman COVID nih ya, ini anak kok jadi susah untuk diatur gitu. Nah itu yang mungkin itu yang buat saya jadi turun motivasi mengajar ya, karena tuh saya mungkin karena udah banyak lulusan yang dulu saya ajarin anak-anaknya gampang diatur, saya kasih tahu gampang. Nah pas sekarang ini kok jadi susah ngaturnya, malah kitanya capek sendiri gitu. Dan saya juga merasa udahlah biarin aja, mungkin karena generasi COVID jadi makanya saya mau gimana lagi kan, cuma bukan di sini aja, tempat lain juga pasti ada yang kayak gitu. Oke, jadi itu sebenarnya menjadi satu bentuk tantangan ya Pak ya? Iya. Tantangan buat Bapak saat ini, ya kan? Jadi Bapak sudah tahu kan permasalahannya. Udah tahu. Nah, dan itu sekarang saat ini adalah Bapak sebagai seorang guru tentunya dengan kondisi saat ini. Nah, apa nih kira-kira dari permasalahan yang ada, rencana Bapak nih atau tindak lanjut terhadap hal itu seperti apa rencananya? Oke, idealnya itu ya saya harusnya mencari tahu lah metode pembelajaran baru ya, dengan melihat karakter peserta didik yang generasi COVID yang saat ini, yang udah nggak lagi antang duduk di meja, duduk di kursi, di depan meja. Mereka lebih senang aktif dengan dunia digitalnya, aktif dengan pemahaman mandiri mereka gitu. Ya itu idealnya saya mungkin harus coba cari cara penyesuaian dengan karakter belajar mereka gitu. Jadi Bapak sudah paham nih, tadi sudah nyebutin metode pembelajaran yang pas nih sesuai sama mereka. Ya. Yang kedua adalah tadi disampaikan adalah digital. Karena saat ini anak-anak tuh lagi bumbu-bumbunya lagi gencar-gencarnya paham dengan digital. Bisa jadi ilmu kita tentang digital kalah dengan mereka. Oke, Bapak sudah tahu nih kan kondisinya saat ini idealnya. Nah, pencapaian nih ketika ideal, apakah Bapak sudah saya tidak selesai di sini, atau Bapak ingin mencoba untuk ideal ini Bapak ambil juga nih gitu. Iya, sebenarnya kalau istilahnya kalau mau saya baiknya ya mau supaya ini berubah, mungkin rasa bosan saya ini juga hilang, ya saya harus menerapkan cara-cara baru ya kan dalam menjembatani pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas.
ya mau aja sih Pak, saya sih gitu. Untuk menggapai itu saya mau. Betul. Karena satu sisi memang seorang guru itu adalah satu untuk menuntun ya Pak ya, menuntun sekali bukan menuntut. Nah, dengan menuntun ini apa yang ingin Bapak rencanakan tadi kan Bapak harus bisa untuk melaksanakan itu, ya kan? Yeah. Sekarang Bapak sudah berusaha untuk mencari jalan keluarnya, Bapak sudah berusaha memikirkan langkah-langkah. Nah, ini sebetulnya Bapak sudah punya nih hal Yeah, itu untuk yeah. bisa menyelesaikan itu. Tinggal saat ini Bapak harus bisa mengeksekusi itu. Nah, bagaimana nih kira-kira nih cara Bapak untuk bisa mengeksekusi dari apa yang sudah Bapak rencanakan ke aplikasi langsung ke peserta didik? Ya, sebenarnya yang bisa saya lakukan ya, sebenarnya karena kalau misalnya saya kerjain sendiri capek juga ya. Oke. Saya harus koordinasi juga, saya harus nyari teman yang istilahnya mau bantu saya menemukan cara-cara ini. Mungkin kebetulan kan di sini ada tim MGMP Protelan nih ya. Ya saya nanti koordinasi lah sama Bu Sakti selaku ketua MGMP Protelan, bantuin saya kalau mungkin, atau mungkin beliau sudah punya bahan-bahan ajar atau modul ajar yang lebih kreatif, yang sudah sesuai dengan gaya belajar anak zaman sekarang, ya mungkin saya akan mengadaptasi dari itu. Ya intinya ya saya akan cobalah komunikasi sama teman sejawat saya, yang pastinya kalau saya kerjaan sendiri saya nggak akan bisa. Oke, betul. Jadi satu sisi Bapak sudah tadi sampaikan ya solusi dan sudah dapat jalan keluarnya. Oke, jadi saat ini nih dengan apa yang sudah Bapak temukan tadi, Bapak sudah mengidentifikasi, kemudian Bapak sudah merencanakan, Bapak sudah punya langkah ke depannya. Oke, jadi Bapak sekarang apa yang Bapak harapkan supaya tadi Bapak sudah tidak bosan lagi untuk mengajar? Ya sebenarnya saya mengharapkan ada timbal balik dari teman sejawat saya, nanti saya minta untuk kerja bareng ya. Karena memang sebenarnya ya kalau mau mulai sendiri itu udah agak susah gitu, apalagi ditambah beban-beban tugas tambahan lainnya gitu kan. Saya malah takutnya saya malah fokus sama beban tambahan lainnya, padahal tugas saya utama kan ngajar gitu kan. Oke. Jadi ya saya butuh selain dengan ketua MGMP, saya akan cari dukungan lain lah, dukungan lain istilahnya. Ya mungkin kalau misalnya saya harus dituntut untuk membuat media pembelajaran baru, ya saya akan coba koordinasi juga sama Sapras. Ya kan saya butuh kuota, saya butuh akses internet, saya butuh alat dan bahan lainnya. Ya itu kalau misalnya saya didukung sama itu semua, saya yakin kok oke, mungkin saya bisa ya Pak ya? Bisa Oke, jadi pada prinsipnya adalah Bapak bisa untuk menyelesaikan permasalahan Bapak hadapi saat ini ya. Oke, jadi gimana Bapak? Tetap tidak bosan ya mengajar di kelas? Iya, ya, saya akan coba untuk melakukan gerakan baru lah. Siap, sangat bagus. Itulah fungsi sebagai seorang guru. Jangan pernah merasa bosan, karena setiap tahun itu kan berbeda kan, karakter A, karakter B, karakter C. Nah ini malah menjadi bahan pembelajaran kan buat Bapak. Gimana cara mengatasinya sehingga ketika nanti Bapak berada di posisi saya saat ini, oh Bapak sudah paham nih, oh saat ini kondisi A kelas ini, berarti saya harus berbuat apa. Besoknya datang lagi siswa dengan kondisi B, Bapak sudah mengetahui hal itu. Gitu. Jadi saya berharap Bapak semakin kedepannya bisa memiliki kompetensi yang seharusnya Bapak miliki. Oke. Itu bagus. Ya, siap. Iya, semangat, tetap semangat untuk jangan kendor menjadi siap. guru. Makasih Pak Kismawan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ketemu lagi Pak Kismawan. Oke, Pak Kis, alhamdulillah ya. Tadi Pak Kis sudah melakukan coaching kepada rekan sejawat, yaitu dengan Bapak Agus Kasongko. Tadi juga sudah saya amati apa yang Pak Kis laksanakan. Di sini mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Kismawan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan pada Pak Kismawan, sekiranya bagaimana yang Pak Kis rasakan, yang Pak Kis nilai terhadap diri Pak Kis, ya, ketika Pak Kis melakukan kegiatan tersebut, bagaimana nih performa Pak Kis tadi dalam kompetensi coaching itu tadi Pak Kis? Awalnya saya ragu ya Pak ya, apakah saya mampu untuk melaksanakan ini. Tapi ternyata alhamdulillah ya bahwa Pak Agus ketika sudah menyampaikan
masalahannya, kemudian juga sudah bisa menentukan cara solusi menyelesaikan, kemudian sudah memiliki rencana dan keberhasilan yang ingin diharapkan. Jadi kayaknya sepertinya beban saya menjadi lebih ringan, gitu. Lebih ringan dan mengalir begitu saja. Itu yang tadi saya rasakan pada proses coaching tadi sih Pak. Oke, ya selanjutnya nih Pak Kis, apa yang membuat Pak Kis menilai diri Pak Kis sendiri seperti itu Pak? Saya menilai diri saya seperti itu karena kok di satu sisi kenapa saat ini saya jadi mampu ya Pak untuk melaksanakan itu ya Pak. Padahal sebelumnya ragu, ini kira-kira saya mampu nggak ya gitu menghadapi masalah dan belum tentu itu saya alami gitu. Tapi alhamdulillah dengan proses tadi ngobrol, jadi sebetulnya fungsi saya saat ini sebenarnya tidak bisa menyelesaikan masalah karena permasalahan itu bisa terselesaikan dari si permasalahan sendiri itu sendiri. Seperti itu sih Pak. Oke, yang selanjutnya nih ya, yang telah tadi saya amati dan saya perhatikan pada saat Pak Kis melakukan coaching terhadap Pak Agus. Di sini saya lihat juga itu sudah lebih tinggi dari standar atau komitmen kita dari awal tadi. Pembicaraan kita yang kita rujuk itu sudah di atas, dan saya ingin nih terakhir pertanyaan saya, apa kiranya nih pendapat Pak Kis terhadap hasil penilaian saya, hasil pengamatan saya ketika saya menyampaikan bahwasanya Pak Kis sudah di atas dari rujukan yang kita bicarakan nih Pak Kis? Tentunya satu kebanggaan buat diri saya sendiri. Jadi karena penilaian itu kan tidak bisa berasal dari diri sendiri Pak ya. Betul. Orang lain yang melihat. Kalau kita merasa baik, belum tentu dari sisi orang lain menjadi baik. Kita merasa kurang, belum tentu orang lain juga menilai kurang. Jadi saya pikir ini satu kebanggaan buat saya, ternyata saya mampu apa yang Bapak nilai dan saya yakini tadi ternyata juga sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Ini sekali lagi kebanggaan saya lah untuk bisa melakukan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa melakukan kegiatan ini kembali Pak Kis. Terima kasih Pak. Yang terpenting tetap semangat dan tetap menggali potensi dan potensi diri kita. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kis atas Pak. waktunya dan kerjasamanya. Oke, satu lagi. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang menyaksikan pada kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari Pak Agus dan Pak Hari dan saya pribadi ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadikan kami ke depannya menjadi lebih baik. Sekali lagi ini berkat calon guru penggerak. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.